masalah Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan Gibran akhirnya ikut tentang perubahan syarat usia capres. Iya kan? Pun bertanya, apakah pemerintah sudah menyelidiki dugaan-dugaan intervensi dalam pemilu? Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo pasang iklan produk jualan kalian di Babe Aldo Official Channel. Dengan jangkauan ke ratusan ribu penonton, insya Allah omset melonjak hingga 3 kali lipat. Konten iklan Anda akan tayang di 2 akun utama YouTube Babe Aldo dengan ratusan ribu penonton selama 5 hari berturut-turut, dan juga akan tayang di Instagram dan juga TikTok Babe Aldo. Harga 500.000 untuk pemasangan 1 kali iklan, tayang 5 hari berturut-turut. Untuk kerjasama pemasangan iklan, hubungi WhatsApp ke 0812 8385 8736. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan ngopinya ntar aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi Nabi wa alaihi salam. Revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya, jangan lupa di subscribe ini, dan mudah-mudahan puasa hari ini kita lancar, ibadah kita diterima oleh Allah SWT, diampuni dosa, dapat pahala. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, berita kita kali ini adalah Jokowi mendunia lagi guys. Keren memang dah. Netralitas Jokowi dan pencalonan Gibran di Pilpres jadi sorotan di sidang Komite HAM PBB. Wah, prestasi ya, yang warga Indonesia normal kayaknya malu. Yang ODGJ mah bangga-bangga aja tetap ngejilat ya. Ore, kita baca nih. Pemilihan Presiden Pilpres 2024 di Indonesia menjadi sorotan dalam sidang Komite Hak Asasi Manusia HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB atau ICCPR di Jenewa, Swiss. Masalah netralitas Presiden Joko Widodo dan pencalonan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2024 dipertanyakan oleh anggota Komite HAM PBB Bakrewali Ndiaye pada sidang yang digelar Selasa 12 Maret 2024. Namun pertanyaan-pertanyaan itu tak dijawab oleh perwakilan Indonesia yang dipimpin oleh Dirjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Kemenlu Tri siapa nih? Taryat ya. Dalam sidang berupa sesi tanya jawab tersebut, delegasi Indonesia malah menjawab pertanyaan-pertanyaan lain. Ya gimana mau jawab? Ya malu. Yang normal mah malu ya, yang normal. Tapi kalau ODGJ kayaknya ya dukung-dukung aja, prestasi katanya. Ini ada videonya nih guys. Nih cuplikan videonya. Anggota Komite HAM PBB Bakrewali Ndiaye mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo dan pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 pada sidang Komite HAM PBB atau CCPR di Jenewa, Swiss, Selasa 12 Maret 2024. February 2024. 14 Februari 2024 Indonesia held presidential elections. Indonesia mengadakan pemilu presiden. Campaigning took place in the aftermath of a last-minute court ruling that changed eligibility criteria. Nah, di akhir-akhir masa kampanye, menjelang kampanye, kriteria itu bisa berubah. Masalah umur nih yang diomongin. Kalau kurang lebihnya begitu ya.
yang masalah MK nih, batas ambang umur dia. Allowing the president's son to join the ticket of the front runners in the election. Ya, yang menyebabkan anak presiden diizinkan untuk ikut dalam pemilu tersebut. Kurang lebih begitu deh. What measures are in place to ensure that high-ranking officials, including the presidents, are prevented from unduly influencing the electoral processes? Apa yang menjamin bahwasanya presiden tidak berpengaruh dalam pemilu tersebut? Are allegations of undue influence under investigation? Sidang Ya, itu mestinya diselidiki itu pengaruhnya presiden itu. Ini udah sampai di PBB begini loh. Ya, dan ini kalau warga negara normal sih ya malulah sampai ditanyain begini. Nih di sidang PBB malu, mestinya malu. Ya, yang normal. Ya. Komite HAM itu dihadiri perwakilan negara anggota CCPR termasuk Indonesia. Dalam sesi tanya jawab, seorang anggota Komite HAM PBB dari Senegal, Bakre Wely Ndiaye, menanyakan isu HAM terkait dinamika pemilu 2024 Indonesia. Ia melontarkan sejumlah pertanyaan terkait jaminan hak politik untuk warga negara Indonesia dalam pemilu 2024. Ndiaye memulai pertanyaan dengan menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi. Masalah Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan Gibran akhirnya ikut tentang perubahan syarat usia capres. Iya kan? Pun bertanya, apakah pemerintah sudah menyelidiki dugaan-dugaan intervensi dalam pemilu? Namun perwakilan Indonesia yang dipimpin oleh Dirjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri bisa jawab. Sekretariat tidak menjawab pertanyaan itu, menjawab isu lain. Shall be implemented by 2002. Where at least people died. Persis kayak presidennya, ditanya apa jawabnya apa gitu ya. Iya, ditanyanya apa jawabannya apa begitu ya. Sekali lagi ya, kalau warga negara yang normal ya malulah ditanya begini di PBB, nggak bisa jawab, malu. Tapi kalau ODGJ ya oke gas ya, iya jilat aja, bagus. Iya, Babe termasuk yang mana? Bebas dah lu mau masukin gue yang mana. Kan gue cuman ngebacot. Gue ngebacot sebagai warga negara, gue boleh dong ngebacot selama tidak melanggar hukum. Sekarang kita baca deh komentar netizen di postingan Twitter ini. Let's go to Twitter guys. Oke guys, kita udah di Twitter ini ya. Ini tadi udah kita baca, mendunia lagi, keren memang dah. Iya, keren bagi ODGJ ya. Bagaimana ya perasaan mereka yang hadir di sana? Saya yang cuma melihat video ini aja malu. Loh, mereka bangga sih kayaknya. Iyalah, ODGJ oke gas ya bangga lah. Gimana sih? Kenapa kita bisa diberi Tuhan pemimpin? Kenapa kita bisa diberi Tuhan pemimpin seperti itu ya? Karena kita jauh dari Tuhan mungkin. Biar fungsi gasnya berguna. Oke gas. Aduh, harusnya si Oman yang jawab. Man, Habibur Rahman tolong jawab. Oh enggak, waduh. Oh tidak benar itu. Banyak presiden negara-negara asing sudah kasih selamat. Itu, sudah kasih selamat itu. Sampai ditanya begitu di PBB. Soalnya Omon kan punya isu HAM. Nah itu. Rakyat Indonesia-nya berarti yang harus lebih pintar lagi nih. Biar nggak mudah dibohongi. Kemarin-kemarin kenapa masih ada yang mau pilih presiden yang bikin malu? Ya karena memang ya gitu guys. Ya, kebodohan dan kemiskinan itu racun lah bagi demokrasi. Iya, kebodohan dan kemiskinan itu racun bagi demokrasi. Mendunia busuknya. Majalah Time, Jokowi bakal dikenang sebagai bapak perusahaan demokrasi Indonesia. Aduh. Ya. Cawe-cawenya dan nepotisme mendunia memalukan negeri ini di percakapan global. Atau memang negeri ini sudah krisis rasa malu dan harga diri bangsa. Ya, apa ya? Kalau normal sih malu. Selamat untuk pemerintahan Jokowi atas garis kemiskinan baru pada proyek-proyek strategis negara dan gula-gula manis bagi oligark, penyuplai logistik, obsesi politik Jokowi. Ya ini yang korban oligarkinya itu kesian rakyat-rakyat yang bodoh yang nggak tahu itu yang ODGJ kalau gue nyebutnya ya ODGJ itu orang dukung Gibran Jokowi ya. Ya mereka nggak malu ini sampai ini di Dewan Keamanan PBB loh. Di PBB di masalah HAM asasi manusia anjir. Parah ya.
Yang ada di sana nggak bisa jawab, mungkin karena bagian dari settingan yang dikirim sama rezim supaya nggak jawab pertanyaan itu. Mungkin mereka juga nggak nyangka mau dijawab, ditanya itu gitu. Nggak nyangka, wih sampai ke PBB nih ya. Soalnya kan ada yang ngomong itu diakui dunia luar, kalau nggak salah Erlangga yang ngomong itu. Dunia luar mengakui, nih mengakui kalau yang begitu ya. Presiden Jokowi sumber dari segala sumber masalah, buset, iya. Waduh, udah jadi isu internasional gimana nih? Apakah para pelaku akan malu dengan isu ini? Saya rasa enggak, karena hati dan nurani udah kalah dengan kekuatan untuk berkuasa. Gimana mau malu ya? Nggak ada, gua rasa nggak ada malu-malunya. Yang jadi wakil Indonesia di sidang PBB itu ternyata orang-orang goblok bin tolol yang takut kehilangan jabatan, tak bisa jawab pertanyaan orang luar. Bikin malu sebenarnya. Iya. Bikin malu sebetulnya. Memalukan. Semoga Allah gerakan Indonesia untuk tumbangkan rejim dinasti terkutuk ini bersama antek-antek keturunannya. Amin aja dah ya. Berat ini, bisa tidak diakui dunia internasional kalau Gibran terpilih. Ibaratnya juara Olimpiade tapi pakai doping. Ya, ini bagus analoginya nih. Juara Olimpiade pakai doping. Bener. Bisa masuk. Wah, makin terkenal Indonesia di mata internasional, tapi perwakilan dari RI tidak mampu menjawab karena melanggar konstitusi dalam pencalonan anaknya Presiden Jokowi. Nah itu. Untung Jokowi nggak datang di sana. Coba kalau ke Jokowi datang, pasti jawabnya please invest in my country, dasmu celingi congean. Aduh, ngisi nih, tamat pada kekuasaannya udah kelewatan. Ya tapi rakyatnya juga diem aja kok. Masih banyak yang dukung. Itulah demokrasi. Sangat memalukan. Orang-orang bilang RI negara demokrasi terbesar kedua dunia. Apanya? Hancur demokrasi di sini karena kemiskinan dan kebodohan kalau gue ngeliatnya. Ya buktinya masih ada yang all in oke gas, masih dukung, masih jilat. Mau bilang apa? Hah? Kira-kira Jokowi malu nggak ya? Bisa tolong jawab Pak Prabowo. Jokowi di tag, Prabowo di tag. Atau mungkin SBY juga di tag. Bisa bantu jawab nggak? Boleh kok dibantu sama anaknya juga. Colek Agus Yudhoyono. Tuh. Orangnya masih bisa cengar-cengir ngeresmiin apaan tahu di sumut. Dengar. Dan rakyatnya masih banyak. Itu orang nggak takut dituduh partisan sama buzzer ya. Orang guru besar aja banyak dibilang partisan. Nah itu, iya jangan-jangan itu tadi negara mana itu ya yang nanyain itu ya. Itu jangan-jangan partisan itu ya. PBB loh ini. HAM PBB. Ya muka tembok semua pejabat paling atas sampai anak buahnya gimana dong? Aduh. Jokowi tone deaf. Nggak bakalan dengerin kritik seperti ini. Diteriakin di istananya aja enggak. Memang dilaporkan RWG Indonesia di awal tahun karena memang Indonesia ikut meratifikasi perlindungan dan pemenuhan HAM. Itu udah dilaporin emang ke sono, tapi ya begini udah era nepotisme. Gibran titip pesan ke relawan agar partai PSI dikawal. Ya udahlah suka-suka dia dah. Ini kalau rakyatnya nggak gerak ya nggak tahu juga gue, nggak ngaruh, bodo amat dengan luar, yang penting dalam keluarga aman. Ya bisa juga begitu ya, yang penting udah gigi aman gitu ya. Yang belum tuh pendukung 02 barang rusak kok minta dilanjutin. Barang rusak anjir, nggak ada garansi lagi ya. Bayangkan yang nanya dari Afrika, kualitas demokrasi kita disorot sama orang Afrika. Itulah itu. Iya di Afrika. Ya Allah. HAM. Lah bukannya digadang-gadang jadi sekjen PBB kemarin-kemarin ya. Nah gimana sekjen PBB kalau begini. Para elit istana pada ngeliat nggak ya? Nggak tahu, ini makanya gua angkat. Kali aja mereka nonton konten gua, kali aja. Kalau cuma disorot doang mas, ya, dah kebal, KM50 kumaha. Nah itu. Akhirnya dunia mengetahui kebusukan penguasa negeri ini. Perwakilan yang diutus pun tak bisa berbuat apa-apa, tak memiliki jawaban. Artinya kebusukan ini masuk ke dalam urusan negara. Nah, memang udah ini terang benderang sayang. Sudah terlalu terang benderang ini. Saking cintanya PBB terhadap Indonesia karena mereka menginginkan negara yang ada di dunia ini baik-baik saja.
Aduh, brengseknya mendunia, anjir brengseknya. Ya udah ya guys ya. Intinya pemilu 2024 ini sampai mendapat sorotan dari PBB, dari HAM, hak asasi manusia. Ya, ini manusia Indonesia yang normal itu akan merasa malu. Tapi kalau ODGJ kayaknya malah merasa bangga dan masih menjilat. Itu aja kayaknya ya. Gua pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini prestasi Pak Jokowi nih ya. Ya, prestasi besar mendunia. Anggota Komite HAM PBB Bakre Walindiai mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo dan pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 pada sidang Komite HAM PBB atau CCPR di Jenewa, Swiss, Selasa 12 Maret 2024. February 2024, Indonesia held presidential elections. Campaigning took place in the aftermath of a last-minute court ruling that changed eligibility criteria, allowing the president's son to join the ticket of the front runners in the election. What measures are in place to ensure that high-ranking officials, including the presidents, are prevented from unduly influencing the electoral processes? Are allegations of undue influence under investigation? Sidang Komite HAM itu dihadiri perwakilan negara anggota CCPR termasuk Indonesia. Dalam sesi tanya jawab, seorang anggota Komite HAM PBB dari Senegal, Bakre Walindiai, menanyakan isu HAM terkait dinamika pemilu 2024 Indonesia. Ia melontarkan sejumlah pertanyaan terkait jaminan hak politik untuk warga negara Indonesia dalam pemilu 2024. Diae memulai pertanyaan dengan menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan syarat usia Capres-Cawapres. Ia pun bertanya apakah pemerintah sudah menyelidiki dugaan-dugaan intervensi dalam pemilu ini. Namun perwakilan Indonesia yang dipimpin oleh Dirjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Tri Tariat tidak menjawab pertanyaan itu, melainkan menjawab isu lain. Digital space shall be implemented by 2002, where at least 5,000 people died. Thank you, Madam Chair. And Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko Habaib.